Selamat jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu yang keempat di bulan Oktober ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Dan tanpa terasa juga kita semakin mendekati akhir tahun. Tapi saya percaya berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kita bersama-sama. Masih di bulan misi, pada minggu yang keempat ini, tema firman Tuhan adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15-16 berkata demikian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, sering kita sebut dengan amanat penginjilan ataupun amanat pemberitaan Injil. Kenapa? Karena gereja, orang-orang percaya, para murid-murid Tuhan didorong oleh Tuhan ataupun didorong oleh Yesus Kristus pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bukan cuma hanya kepada tertentu, tetapi kepada segala makhluk. Artinya apa? Kepada siapa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tentu kalau saudara berkata, Pak, apakah makhluk hidup ini maksud tumbuhan dengan hewan-hewan ikut di dalamnya? Tentu saudara sekalian tidak. Yang dimaksud adalah secara spesifik adalah manusia atau orang-orang yang hidup di zaman ini. Itulah tujuan dan target daripada pemberitaan Injil tersebut. Maka dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa makna saudara sekalian? Penginjilan itu universal kepada semua orang. Maka dia tidak boleh eksklusif. Dia juga tidak boleh hanya untuk kelompok tertentu. Itu harus dibuka dengan sangat luas. Berkenaan dengan ini saudara sekalian, maka kita perlu mempelajari makna daripada beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama, jawabannya adalah karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu tidak hanya miliknya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini sebuah pengandaian ataupun sebuah penggambaran bahwa Injil itu terbuka untuk semua orang. Orang Batak, orang Manado, orang Melayu, suku Jawa, suku Bugis, Dayak, orang Papua, dan semua itu adalah target daripada Injil. Makanya gereja harus memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang kedua, kenapa kita memberitakan Injil, saudara sekalian? Karena Injil adalah kabar sukacita dan juga kabar penghiburan. Injil itu isinya adalah kabar sukacita. Kabar apa saudara sekalian? Kabar tentang bagaimana orang-orang berjumpa dengan Kristus lalu mereka diselamatkan. Kabar tentang bagaimana mereka berjumpa dengan Kristus lalu orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, saudara-saudara sekalian. Ini adalah Injil. Maka ketika kita memberitakan Injil, itu berarti sedang memberitakan kabar sukacita, kabar baik, kabar penghiburan kepada semua orang. Tidakkah kita terdorong untuk melakukan akan hal ini? Saya sangat percaya ini tugas kita bersama-sama. Yang ketiga, mengapa saudara sekalian memberitakan Injil? Injil adalah keselamatan. Injil adalah Yesus itu sendiri, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, kalau saudara nanti belajar tentang firman Tuhan, maka kabar baik yang kita akan bawa itulah berada dalam diri Yesus sendiri. Itulah sebabnya berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka inilah yang akan kita beritakan. Semua orang yang berjumpa dengan Injil harusnya berjumpa dengan Yesus. Dan ketika semua orang berjumpa dengan Yesus, menyambut dia dan menerima dia, serta mengizinkan dia berdiam dalam dirinya, maka keselamatan telah terjadi kepada orang-orang tersebut. Itulah sebabnya
Injil harus diberitakan di mana-mana. Mari terlibat dalam berita Injil. Saudara dan saya dipanggil Tuhan dan diberi tanggung jawab untuk hal tersebut. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.